Mi'raj, naik bertemu terhadap Tuhanmu. Tapi kalau hati sudah terbiasa untuk menjaga hal itu, zikir yang kumaksud, maka bukan berarti saat kerja, saat apapun itu tidak mudah untuk bertemu. Tetap mudah bagi Anda yang seperti itu. Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas isi makalah nomor 188. Qala musannifu rahimahullah, ahyanan terkadang tak diteko apa rahmatullah, rahmati Allah, kemakrifatan itu, detik-detik kemakrifatan fi ghairi saum wassalah, di luar waktu poso riyadhah, prihatin wassalah, waktu sholat. Rahmat Allah itu Bapak Ibu tidak hanya diberikan terhadap satu hamba di saat satu hamba iki ngelakoni ibadah murni saja, ndak. Maksudnya di situ. Ai al ibadati ghairil mahdoh, ini juga terjadi di saat si hamba itu melaksanakan ibadah yang tidak murni. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di hati jenengan. Sejauh mana duniawiyah yang Allah hadapkan terhadap diri Anda, hati untuk menyadari sejauh mana. Kalau kita bicara masalah dunia, Mbak, silih berganti. Tidak dari istri, anak. Tidak dari anak, konatiril mungkontoroh dunya brono. Setiap saat dan waktu itu Allah menguji kita supaya tambah tangguh. Miturut Al-Quran, surat Ali Imran, ujian yang terberat adalah ketika saat seorang suami dijatuhkan terhadap istri. Seorang istri dijatuhkan Allah, ujiannya lewat suami. Sekarang tinggal pertanyaannya, setangguh mana hatimu? Urusan dunya wis, urusan anak sudah, urusan istri, suami, kalau belum siap-siap. Lu gak gitu dah. Karena Quran ini sampun dawuh Gusti Allah, wazuyina, Anda dihadapkan satu ujian, yang ujian itu hati kita tertarik dengan ujiannya atau tertarik dengan sing uji. Wazuyina lan den paes-paesi, dan dibikin koyok-koyok wenak, koyok-koyok bagus, linnasi maring menungso, terhadap hati kita. Hati linnas itu maksudnya adalah ai qulubihim, maksudnya hati manusia. Diuji dengan apa? Hubbus syahwah, hub
cintane ati terhadap kesenangan hawa nafsu. Contoh, di Pak, kita kepingin suami kita itu aneh-aneh. Ibu nggih mboten pingin nggih. Pinginnya lancar saja. Seorang suami dimanapun, siapapun kita nggak pingin lah istri kita itu yang tidak kita harapkan, nggak pingin. Tapi suatu saat Allah nguji ketidakkeinginan dari satu nafsu itu. Apa? Macam-macam. Ada seorang istri itu, apa yang kami katakan kemarin, nggak mau rembukan dulu, moro utang ae nanggone bang sing gak jelas. Akhirnya numpuk mari anak dadi putu, akhirnya nggak mampu konangan. Bagaimana sikap seorang suami? Nggak menginginkan hal itu toh, terus diterjadikan oleh Allah. Ya sudah, ini ujian yang terberat. Jatuhnya kita sebagai seorang suami adalah istri, kita sebagai istri jatuhnya pada suami. Suamiku dulu iku ya wis lancar wae. Umur selawe 30 wis gak katik taren niku wis nggarap sawah niku wis gak katik dikongkon. Budal nggo pacul nang sawah. Sakniki beler ngoten. Turu digugah ya ora gelem tangi. Apa maneh ditabyur banyu, malah nyekrukruk. Ora gelem budal. Gak mau berangkat. Dulu Pak, akas-akasi. Ya maklum tah, ya umur selawi, umur 30, mentoko umur 40, sik semangati. Boso jatuhnya wis umur 50, kena diabetes pisan. Dulu menghidupi, saiki cari penghidupan. Dulu itu bangun ini gak usah dibangunkan, bangun sendiri. Sekarang dibangunkan beler. Jadi sawah sampai garing. Sawah lho Pak. Jadi tanduran ini akeh sing mati toh. Wong gak dilep. Gak dibanyoni jarine wong-wong. Ya garing, tanahnya tandus. Akhirnya tumbuh-tumbuhannya ya gak subur. Loh. Itu sudah wajar. Masa dimana dirinya itu olehnya beler itu nang urusan-urusan perpaculan nanggone sawah iku. Dia itu karena hatinya sudah disibukkan untuk menata dalam rangka untuk bertemu Allah. Makanya sering sendirian. Biasanya tidak komunikasi iku gampang, iku angel, bahkan melebu kamari dikunci. Bisa jadi seperti itu.
Mengapa hal itu harus terjadi? Karena Allah punya maksud. Apa maksud Allah? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iman tauhid sampean iki supaya tambah kuat. Dihadapkanlah satu bobot yang berat, yang asalnya sekilo, 2 kilo, 3 kilo, sekarang 1 pintal. Bapak Ibu rahimakumullah, bukan berarti ujian yang datang dari Allah yang sifatnya tidak ada hentinya, bahkan lebih berat, itu menjadikan malesi hati kita untuk menyongsong rahmat Allah di situ. Sebab Gusti Allah sampun dawuh wala tai'asu fi roihillah. Saabot-abote apa ujian sing sangka aku, di belakang itu aku simpan rahmatku. Aku simpan. Oleh sebab itu janganlah kau berputus asa sebab beratnya ujian yang kuberikan, akan tetapi berjalanlah terus, terimalah terus ujian itu sampai akhir nihayahnya, sampai akhir dari ujian tersebut. Akhirnya wis ketemu Allah makpes, iya singgahe ngono ya Gusti Allah. Lerem mati pun des nek wis kaya ngono ya wis nikmatono anugerah Allah itu. Rubama wajadata, terkadang wajata nemu sira sapa minal muridi saking murid utawa salik. Fil faqati nemu apa fil faqati ing dalem keadaan fakir, keadaan ghairu mahdoh, wis panganan iku wis ora patek enek, sembarang semuanya itu min. Dihadapkan yang tidak suka. Ma ing apa la tajidu kang ora nemu sira hu ing ma fi sholati wasaumi. Terkadang si murid ini menemukan rahmat atau anugerah Allah, bertemu Allah tidak hanya di saat si murid, si salik ini dalam keadaan sholat atau saum riyadoh niku. Bengi kholwat, kula tak mandi dulu, wudu, wasilah, wis daw wikir sampai jebul. Loh, pertemuan itu tidak hanya terjadi di dalam saat jenengan ini jasad keadaan ibadah murni aja, ndak. Boten. Kuncinya apa toh Pak? Kuncinya nihayah jenengan ini bagus tergantung bidayahnya. Khalwat khusus iku mesti jenengan ketemu Allah apabila bidayah jenengan iki bener. Pundi to? Bidayah sing bener, bidayah iku apa? Awal sampai duduk iki lho. Dikatakan bidayah itu bener, sandaran ati sampai mung dateng Gusti Allah. Dikatakan hatimu hanya bersandar kepada Allah, Anda tidak ngakui kalau kholwat itu kau yang melakukan.
Kalau zikir itu kamu yang melakukan. Ini maksudnya tawakal itu di situ. Balik ning dodo sampean itu bergemuruh. Yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Sing agawe yang melakukan itu hidup dalam dirimu. Loh, kalau awal bidayah sulukmu itu seperti ini, maka mesti natijahnya, nihayahnya benar. Artinya apa? Tujuanmu hasil. Mana ketemu Gusti Allah. Yang disebut rahmatullah di atas tadi loh. Ahyanan terkadang fi auqatil fakri. Terkadang ing dalem piro-piro waktu fakir tanaluna padha merkoleh sira minallahi saking Gusti Allah. Memperkoleh apa? Mendapatkan apa? Fadlan adiman, ing kanugrahan kang agung, iku makrifat. La tanalunahu bisaumi wassalat. Hal itu tidak hanya terjadi di saat kau sholat dan poso. Enggak. Jadi bahasa fakir di sini adalah bisa dikatakan jenengan ibadah yang tidak murni. Mbuh jenengan ini entah jenengan ini saat beol atau saat nopo mawon. Itu bisa terjadi. Aman nikmatu anapun utawi sing diwastani nikmat atau fadol atau anugerah rahmat makrifat allati kang yamunu kang den paringake sapa Allahu Gusti Allah biha kelawan allati ala abdihi ing dalem ala abdi ing atase kawulane Allah iku fi halatil fikri awil ibadati ghairil mahdhah. Bisa jadi iku ing dalem keadaan jenengan fakir, ora duweni apa-apa atau di dalam ibadah murni. Kuncinya sama dengan khalwat yang ada di khusus ibadah murni. Bidayahnya betul, mesti nihayanya Anda dapatkan. Lepas diri atas segala keinginan, atas segala perilaku yang akan dilakukan kerja misalkan, maka pasti disitulah Allah akan memberikan anugerah. Hadza kang utawi iki anugerah atau bisa dikatakan pertemuan iku yumkinu ayyahdutha, mungkin itu terjadi apa hadza li'annal qalba sebab krono sak temene ati fi halati shaumi wassalah iku la yazalu ra leren-leren fi qalbi ing dalem ati iku ahyanan terkadang apa sahwatun sahwata sahwaniyatun kepentingan nafsu. Sebab di dalam sholat terkadang itu hatimu sih ada kepentingan nafsu. Apa? Ingin wusul, ingin cepat wusul. Aku gak bicara surga atau neraka, pahala ndak. Cepat wusul di dalam hatimu termasuk dorongan nafsu. Bingung Gus kula Gus. Jarine ngaji iki bendang wusul. Paham terus kholwat bendang wusul. Lah kok ketika saat itu disalahke ya apa? Ngeluh yang ngombe kopi jahe ngene.
Ini lho dulur. Tadi saya katakan, bila mana bidayahmu awal sulukmu benar, mesti ketemu Gusti Allah. Disebut nihayah benar. Nihayah itu pungkasan. Kekarepan wusul iku lepasen. Kekarepan ingin wusul iku lepasen, ojo diakui lho, ngoten lho. Yen kui, yen awakmu, yen dirimu yang berkeinginan untuk wusul. Iki kan ada kaitannya dengan sifat irodah, kekarepan. Lepasen keakuanmu sebagai makhluk. Yang berzikir, lepasen. Yang punya keinginan, lepasen. Berarti terus nek wis dilepas dadi kekarepane sinten, Pak? Loh, atas perilaku kholwat itu syirik. Yang disebut syirik khafi. Sampai jembutmu putih. Gak iso, Pak. Bah, gak ngereken. Nggih, mboten saged. Kan sudah menjadi hukum, barang siapa yang ingin bertemu aku, maka tidak boleh dalam hatinya menyekutukan selain aku. Sampai sekecil biji sawi ada syirik di mboten saged. Maka niku kudu lepas. Hatta taslama, sehingga ora bisa slamet apa al ibadatu ngibadah khalwat min amrodil qalbi, ora slamet sangka apa? Sangka pira-pira penyakite ati. Riya iku kasar, ujub, takabur iku kuasar. Sing paling alus itu adalah syahwat. Syahwat itu satu keinginan nafsu apa? Ingin lekas usul. Keinginan yang ada di dalam hati kita berupa ingin lekas usul, terus iki gak dilepas keakuan diri, itulah penyakit. Sak alus-aluse lebih alus penyakit niki wau. Wa ghairi halan sak liyane mengkono-mengkono riya, takabur, ujub dan lain sebagainya. Wakhtalafa fi halatil fakri. Nyun sewu, mengapa di dalam sholat khusus atau ibadah khusus itu Anda tidak bisa? Karena cenderung alasannya li'annal qalba fi halatis sholah iku la yazalu fil qalbi. Terkadang di dalam sholat itu ibadah khusus itu Pak, ono kepentingan nafsu. Dan itu yang menjadi penyakitnya dan terhalangnya sirroh ora isok mlebu alam akhirat bertemu Allah. Iku kepentingan nafsu, hati ingin lekas usul. Iku sifatnya menungso ngoten sedaya. Makanya disuruh lepas. Nek pun sampai lepas, kalau sudah kita lepas keakuan diri yang berkehendak, enak Pak, halus. Mlakune kaya cara dalan niku ngetol. Lurus mawon. Justru kunci yang seperti inilah yang gampang jenengan dapatkan, kewusulan pada Allah. Waqtalafalan bedo fi halatil fakri wal ibadati ghairil mahdoh. Berbeda dengan keadaan posisi jasmani sampean iku di luar ibadah murni berarti mahdoh atau fakir. Karena pada umumnya kalau di ibadah murni banyak pujaan-pujaan sampean dari masyarakat.
Untuk mengendalikan iki lebih sulit. Di mana kita nggak merasa mulia itu lebih sulit. Mengendalikan ini dibanding ketika saat dohir sampean ini nggak disukai nafsu. Pundi keadaan fakir atau keadaan jasmani sampean iki di mata orang lain elek. Berarti menjalankan khalwat di tengah-tengah ibadah yang tidak murni. Mengapa demikian? Sebab fatadhabu mongko gampang ilang. Apa ladzadus sahwati kesenangan hawa nafsu wa masolihuha lan kepentingannya nafsu gampang hilang nih. Karena pada umumnya orang itu ya nek iso ya dianggap wong apik, ojo wong elek. Kalau bisa ya di mata orang lain itu awak dhewe punya derajat, punya kehormatan atau punya harga diri. Lho ngene lho, karepe nafsu kan dorong ngono. Lho niki malah ndak. Makanya dulu mengapa banyak di antara salik calon kekasih Allah untuk menjadi kekasih itu, dia itu supaya diwastani wong elek iku piye. Ya wis ngelakoni perkara-perkara sing gak nyocoki ing mungguh masyarakat. Asalnya kita itu masuk dalam perkumpulan istighosah yasinan wis nanti wis cocok. Tapi sampean tinggal. Akhirnya dirasani toh. Lah ya kelasan iki sejak ngaji endi ya. Jamaah wis gak wis idek masjid padahal. Dempet omahe ngadep pisan. Terus kumpulan-kumpulan yo enggak tahu teko. Wah, arek iki tersesat iki koyoke. Apalagi nanti ndi kula niku nggawa dadu. Wis tambah nemen nih. Loh, dulu iku ada, Pak. Memang kekasih Allah itu melakukan seperti ini supaya orang lain menganggap beliau itu hina. Ya jelas hina di mata manusia. Tapi hati untuk ngrekso ubudiyah nang Allah lebih gampang seperti ini daripada jenengan kali kula di mata masyarakat orang yang apik. Iku rumus. Tapi bukan berarti ketika saat jenengan dihadapkan Allah perkara di mata manusia bagus, bukan berarti Anda tidak bisa bertemu Allah. Tergantung bidayah sampean niku bagaimana. Tadi saya katakan nek bidayah bener mesti natijai nihayahnya itu betul. Orang yang tidak akan pernah hatinya itu muncul pengakuan diri kalau orang itu sudah bertemu Allah. Sebab kalau sudah bertemu Allah, wahdah yang ada cuman Allah. Umpama ngakoni yo Allah sendiri. Paham ya? Kan sudah fana. Sudah tiada toh. Keakuan makhluk wujudnya wis enggak ada. Makanya kemarin waktu di Jember saya katakan Allah iku ning dunya iki iso kok tontok wujude kelawan meripat atimu, tapi ora iso kok tontok meripat dohirmu. Sebab meripat dohirmu iku nyekseni wujude makhluk, sebab diwujudna Gusti Allah. Tapi kalau ainul basirahmu iku tidak tergolong hati yang buta atau tertutup, mesti bisa. Buktine pundi? Minimal hatimu merasakan kehadiran wujudnya Allah sebagai sang aktor dalam segala hal aspek apapun. Itu berarti mata hatimu minimal sudah tidak lagi ketutup perkara selain Allah.
Jikalau kau ingin melihat wujud Gusti Allah secara zahir, ya awakmu kudu mlebu alam akhirat. Carane ya napa? Ini. Makanya hadis Kanjeng Nabi tentang ihsan kan pertama antak budallaha ka'annaka lahu taroh. Setelah itu fa illam takun taroh. Ketika kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, ya kuwi kudu ndek penyono rasa yen Allah selalu melihat dirimu. Hati makalah kedua iki kebanyakan si salib duduk di sini, masih duduk di sini. Nek makalah pertama iku dohir sak batine wujude Allah bisa kok lihat. Sampai lihat dengan mata dohir sampai di semerap. Oh, kuwi wujude Allah. Gambarannya ya Allah. Di dalam kitab Kauniyah iku disebutno. Tatkala kamu dihadapkan nutfah. Wujudnya nutfah niki lho nggih. Anda tidak akan tahu di situ ada hidup. Enggak tahu. Ketika Anda dihadapkan biji kacang, bijinya, Anda belum bisa mata dohir melihat hidup di situ. Enggak bisa. Hatimu, mata hatimu yang bisa. Bentuknya mana? Iman. Imanul haq yang disebut ihsan. Oh iya, ana uripe iki. Oke, jikalau jenengan pingin wujud dohiri pendemen, engkau lah cukul wit, ya wit iku wujud dohiri hidup itu. Setelah itu carilah di tanah tadi bijinya sudah nggak ada, hilang, musnah, fana, sama. Anda pingin tahu wujudnya Allah, masuk alam akhirat. Carane idfin wujudaka fi ardil humul, pendemen wujud iroh di dalam bumi kesunyian. Carane ya napa? Lepaslah keakuanmu yang berkeinginan, keakuanmu yang wujud, keakuanmu yang berkholwat, keakuanmu yang dzikir. Udah, kalau itu sudah terjadi dalam waktu yang sudah Allah tentukan, mangkana yarjullaha. Surat Al-Ankabut ayat 5. Wa mangkana yarju liqa Allahi fa innallaha ya betul itu. Barang siapa yang ada keinginan untuk bertemu Allah, fa inna ajalallah la'at, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu terjadi. Artinya umpama kitab Kauniyah iku biji sampean tandur, ada waktu yang sudah ditentukan. Berapa hari muncul lewit? Berapa hari, Pak? Berapa hari? Pak Tani lho sing roh. 7 hari? Lho nek wis cukul wit mboten enten biji tadi. Mboten wonten. Karena wujude wit iku nyatane hakikat yang disebut makrifat. Jadi makrifat itu nyatanya hakikat. Jadi hidup yang kita rasa di dalam diri ini, luar dan di dalam diri itu, yang mata dohir ini belum bisa melihat, itu nanti akan menyatakan kewujudannya secara dohir seiring berjalannya waktu yang sudah Allah tentukan atas kewujudannya Allah secara dohir. Ya iki alam tuh ini hanya berlaku bagi seseorang yang sudah la ibsorun wa mubsorun wa basorun, sudah tidak ada sebutan roh, sebutan manusia, makhluk ini raine. Hati sebutannya namung situ ana ingsun. Ya sudah, ya itu. Berarti ngalam dunya saisine mafis samawati wa mafil arti ing monggo orang yang sudah kefanaan masih wallah sah. Bagi dia sah.
Tapi bagi hati yang belum di situ mboten sah, dereng sah. Makanya muncul aku Allah. Iku sah bagi mereka yang sudah kefanaan selain Allah. Sebab yang berkata, yang mengatakan itu adalah hidup itu sendiri. Makhluk sudah enggak ada. Disinilah Pak Anda akan tahu roh itu siapa. Dalam konsep dikatakan selain Allah akan hancur. Lah gitu toh. Roh itu hancur apa ora? Ora kekal. Ya wis artekno dhewe yo. Ya sengko lak ketemu dhewe sampean nek wis dideleh ngono. Wa hadhil hikmatu lan utawi iki hikmah fasal iku ya. Fasal sing kita bahas sing iku tufasiru bisa diartekake bi anna nuzulal faqri kelawan sak temene tekane fakir wal balai lan balak utawa ibadah sing tidak murni mang lho Pak. Iku nikmatul batinatu. Nikmat secara batiniah khofiyatin kang iku nikmat batin nikmatul batinati nikmat kang bangsa batin al khofiyatin kang samar. Diartikan samar karena kebanyakan hati manusia nggak suka ketemu fakir, ketemu balak, mboten suka. Padahal di situ justru lebih mudah hatimu itu bertemu Allah. Di saat dirimu dikatakan orang lain, orang yang tidak berguna. Di saat dirimu dikatakan orang lain, ajaran sesat. Mudah di situ. Sejarah mayoritas wali-wali ini Gusti Allah ngoten Pak dulunya itu. Ngoten. Karena memang lebih mudah. Ubudiyah atau akhlak ilahiyah itu kecantol ning ati sampean di saat orang lain mengatakan dirimu itu orang enggak bener. Oleh sebab itu matur suwuna terhadap orang yang mengatakan bahwasanya ajaranmu itu sesat lah. Jadi sampean gak berbangga diri. Ngaten lah. Beda kalau dikatakan jos ajaranmu son gak melenceng belas rojingun. Kelakuanmu rojingun. Lu gede Pak ndas ngono niku Pak. Bapak Ibu hadirin al-khulasatu ringkesane ojo dumeh. Bahasa Indonesia ini ojo dumeh apa? Jangan merasa. Oke. Jangan merasa dirimu yang suka selalu bertemu Allah di saat ibadah murni. Kamu ngepehno orang-orang yang selalu bertemu Allah di ibadah tidak ngepehno iku apa ngepehno? Meremehkan orang-orang yang selalu bertemu Allah di saat ibadah yang tidak murni. Jangan. Karena semuanya itu sudah ada di genggaman Allah sendiri. Jalannya juga sendiri. Silakan Anda lewat ibadah murni bertemu Tuhan, silakan selain murni Anda bertemu Tuhan. Silakan. Aku yakin siapapun Anda kalau betul-betul memang sudah dikatakan pernah loh ya, apalagi selalu bertemu Allah, Anda tidak akan mungkin menyalahkan orang yang ketika orang itu bertemu Allah di luar syariat, di luar ibadah karena Anda punya pedoman sing kuwasa lan sing nglakokno iku ya Gusti. Lah di sini nggak ada kecampuran nafsu. Akhirnya antara fakir, bala, nikmat
taat sudah nggak ada bedanya terhadap dirimu. Ini kalau sudah betul-betul bertemu Allah. Kalau hanya sebatas faham ilmu, belum praktek laku, nggih ngoten niku. Pokoke nek gak cocok ambek aku, salah. Ngoten. Prinsip pun niku. Lho iku lho Pak kepentingan enggak saya, enggak jenengan, sama semuanya. Siapapun kita, tatkala belum betul-betul bertemu Allah, pasti akan mengatakan pendapat orang lain itu gak benar. Sing bener menurut pendapat saya sendiri. Iku kan namanya ego. Ngono. Makanya nyun sewu, jenengan sing lewat taat dalan lewat syariat, jangan pernah jenengan iki maido. Apa maido ya? Hah? Maido menghujat pada orang-orang yang lewat dalan kejawen. Ojo. Aku yakin Anda kalau betul-betul sudah sampai pada Allah, gak mungkin kau akan menyalahkan Allah terhadap keputusan Allah yang dijatuhkan kepada selain Anda yang tidak sama jalannya. Orang yang ingin naik ke loteng harus membutuhkan tangga. Lah bentuk tangga bisa dari besi, bisa dari kayu, bisa dari cor, terserah. Lip, nah, bisa jadi. Ingat, tatkala Anda belum berangkat wajib dapat wasilah. Tatkala Anda belum suluk wajib memegang wasilah. Wasilah itu tangga. Apa wasilah jenengan? Zikir. Makanya Kanjeng Nabi dawuh ning Quran, apa kuncinya wasilahnya bisanya ke alam akhirat? Wa dzakarallaha katsiran. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Maidah ayat 31, wabtahu ilaihil wasilata. Wajib bagimu jikalau ingin ke loteng, sampai ke loteng atau bertemu Allah di alam akhirat, amiki harus mencari wasilah. Dalam rangka apa? Wajahidu fisabilihi. Dalam rangka Anda berjalan menuju loteng atau menuju Gusti Allah. Apa wasilahnya? Zikir tadi. Ketika Anda itu berjalan ini masih butuh tangga, ini masih butuh. Anda tidak akan butuh wasilah itu tatkala sudah sampai loteng. Enggak butuh. Ini akan dibutuhkan orang lain. Maka kasihkan pada orang yang lain. Makanya ada yang tanya, bagaimana kalau aku sudah paham ilmu lan laku, terus wasilah ini boleh enggak saya kasihkan istri, suami, anak dan orang? Boleh. Ada dasarnya, wa ahlikum naro, ini kasihkan. Mau terima atau tidak itu bukan urusanmu. Loh, terus pertanyaannya di atas itu Anda didukno maneh apa ndak? Nek gak didukno ya gak penting, wis gak dikir maneh sampean. Wis gak disebut orang dikir sirul asrar, dikir disebut dikir fana udzikri la ilaha illa ana terus gitu. Itu urusan Allah, sampean didukno apa ora? Nek gak didukno ya enak wis. Wis gak butuh ondo. Gak butuh. Gak butuh sirul asrar lagi, gak butuh, cuman fana udzikri tok. Makanya ketika jenengan suluk lebih-lebih iki bisa terjadi loh Pak. Kasab dibuka ketika saat jenengan suluk khusus atau umum, bisa terjadi Anda melihat ruh sampean itu naik ke alam akhirat. Aja wedi. Dan itu wajib prosesnya. Cuman aja Anda yang diketahukan, ada yang tidak diketahukan. Dibuka alam kasab ini, ada yang dibuka, ada yang tidak. Yang dibuka pesanku, wis gak usah wedi. Dan itu memang proses harus dilakukan. Makanya kalau boleh pilih antara dibuka alam kasab dengan tidak, enak enggak?
Enak enggak? Ojo golek-golek penak dibuka engko roh bokonge bidodari misalnya wis lurus aja, urusan diperlihatkan atau tidak wis urusannya. Kok malah wedi terus dibatalno maksa balik. Pertanyaannya di situ kan ngene, kita olehnya takut iso kembali ta nanti roh iki gak malah digondol wewe ta lah, ketakutan ta mriku. Masalahnya anakku sik cilik-cilik, bojoku ya sik mingis-mingis, maneman wis balik wis. Pak Bu, engko nek dibuka maneh lah arep-arep pola wangel dibuka maneh Gusti Allah. Mergae Gusti Allah wis kok paido diperjalankan jenengan maksa enggak mau, akhirnya wangel sampean. Coba yang pernah terjadi mana lah sulit, kepingin mana terjadi sulit, karena maksa sampean. Di samping iku sampean wis itu dengan bentuk kita ada rasa ketakutan. Prinsip aja, jikalau jenengan umur masih ada tugas kepada anak istri, mesti balik. Baliknya terserah ada dua hal. Ada kembalinya itu biruhin fakot ataupun ma'a jasadihi. Enggak kembalinya juga begitu. Biruhin fakot ma'a jasadihi. Kalau jenengan tidak dikembalikan sak jasate berarti ya dikubur. Mosok kate gawe pipian. Enggak mungkin toh. Karena waktunya sudah. Yang ditentukan kematian secara syariat sudah datang, ya gak iso diundurno, Pak. Itu prinsip. Jikalau belum waktunya, pasti akan dikembalikan sak jasate sampean iku. Wis gembul maneh nanggone keluarga. Gak usah repot-repot tentang garwa sampean. Nek umpama memang durung balik, ya ta. Umpama gak balik. Wis urusane Allah. Anak sampean urusane Allah. Wis. Ada kalanya itu hanya dikembalikan secara jasmania saja, ruhnya tasik kecantol terus, kecantol. Iki ya apa iki? Gak dibalekno. Enak. Jasad ning dunya, tapi roh sampai ning akhir, ya iki wasilun. Ya niki khawasul khawas. Dilihat dari orang lain banyak jenengan iki ana dunya. Lah ngoten nggih. Tapi sebetulnya ruhania sampean sudah di akhir. Lah akhirat itu ning ngarep sampean iki, ning alam dunya iki akhirat. Sehingga inilah yang disebut maksum itu di sini. Disebut maksum iki di sini. Gak katik metu ana jero tok, wis katik metu. Disebut bakok utawa maksum seperti ini. Kalau disebut maksum apa? Fana kali kamil, ya mlebu metu. Ya mlebu ya metu. Ya terus saya maju mundur. Ya ngrekso sirul asrar. Nek sing ngarep wae maksum, wis gak ngrekso sirul asrar, fana dzikri taun. Lah kita itu Bapak Ibu, mula sing dibuka kasafe gak usah takut. Tondo-tondo yen sampean iku ana maksum piye? Ruh ini gak kadek metu ana jero tok. Ana jero tok. Walaupun jasad iki ada di dunia, tapi ruh tetap ada di alam akhirat. Sehingga tondo yang kedua, hati sampean gemuruh, aku Allah, aku Allah, aku Allah. Tahu terus ngoten iki. Pun aman. Kalau sudah seperti ini, wis ujian bentuk apapun mesti aman. Indahnya dunia yang sudah Allah hadapkan terhadap diri kita atau anak-anak yang Allah hadapkan terhadap diri kita iku fitnatun.
sebetulnya itu Allah jadikan sebagai ujian, yang di dalam ujian itu mengandung dua pertanyaan. Pertama, bersaksi melihat memandang siapakah hatimu anak sebagai makhluk, dunia sebagai makhluk, ataukah yang kedua, bersaksinya hatimu itu terhadap Allahnya, yaitu yang Maha Esa yang berkuasa di situ. Pertanyaan ini dijawab oleh seluruh umat manusia baik laki maupun perempuan. Jawabannya mayoritas duniawiyah, indahnya duniawiyah atau anak itu telah menutupi, bisa mempengaruhi, menghalangi hati kita pada Allah, mayoritas. Sebab apa hal itu terjadi? Sebab kita masih golongan orang-orang yang bisa disesatkan oleh hawa nafsu. Kita masih tergolong orang-orang yang ditarik oleh nafsu atau syaitan untuk mengikuti kepentingan nafsu itu sendiri. Apa kepentingan nafsu? Yastahibbunal hayatad dunya, supaya kita jatuh cinta hati ini kepada makhluk. Sebab kalau sudah jatuh cinta di situ, maka alal akhirah mesti terhalang hati kita pada Allah. Terhalang Bapak Ibu. Ingat, wa annallaha lan sak temene Gusti Allah indahu ing dalem ngersane Allah iku ajrun azim. Ada makrifat, ada sesuatu yang paling berharga. Apa? Wujud nyatane Allah di dalam segala makhluk tersebut. Mengapa mereka tidak bisa sampai pada wujud nyatanya Allah? Jawabannya sederhana, karena mereka telah menolak apa ajaran untuk bisa masuk di situ. Ini kita tolak. Otomatis teladan Rasulullah untuk masuk di dalam alam akhirat itu kita tolak. Loh ini loh Pak, sebab alasannya mengapa tidak sampai bisa di situ. Wa fis sabi'ati fa fis sabi'ah asyara min muharramin, lan ikus ing dalem tanggal 17 min muharramin, saking sasi Muharram. Gitu. Dina niki wau sanata alfin wa arba'i mi'atin wa sab'ina wa arba'ah. Ing dalam tahun 1447 lil hijrati ing maring tahun hijrah. Berarti hari ini akomat ngadakake nglaksanakake sapa ingsun qaryati ing dalem desa ingsun. Desa atau negara Korea, negara cilik yaiku desa. Ngadake karnavalan ing karnaval.
Iki mau berarti malian kang akeh bil jamali dunyawi kelawan gebiare keindahane dunia. Sing wedok wau Pak, wargane tak delok oleh dandan iku jam-jaman sampak subuhe duhure ilang. Ono ae ngoten mang. Sing pengin bengesan ya apa? Kula nggih ngoten sami. Wis. Kabeh siapa yang terlibat di situ menginginkan tampilan yang bijine dibiji panitia bagus. Semua dipoles. Sing laki tinggal dia itu jadi apa? Kalau jadi bagong berarti dibikin wetenge lemu ya. Kalau jadi Petruk berarti dibikin kurus ya. Tergantung dapuknya jadi apa. Wis, inovasi-inovasi yang ada di tengah masyarakat kami tadi bermunculan. Yang ahli dalam bidang perjogetan, megol ngoten iki ya. Urusan megol nek serahno wong wedok ngono wis ahli wae. Ya ini apa Pak? Tiap hari ku bar masak latihan joget bengi-bengi ngoten. Duh, wis. Ya baru kali ini toh. Kula melampah niku baru kali ini. Wis rapopo. Diapakno. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lihat. Apakah di antara mereka-mereka itu hatinya terhijab dengan indahnya apa yang dia terima? Itu urusan hati masing-masing. Cuman lewat pitutur di sini, nasihat di sini, ikhdar, waspadalah dari apa yang Allah hadapkan terhadap kita, khusus tentang masalah jamalud dunya waladdatuha, keindahan dunia yang Allah hadapkan, waladdatuha, kenikmatan apa yang dunia Allah hadapkan. Nikmat macam-macam. Ono kalane nikmati mangan, biasanya enggak pernah makan wedhus. Wis mangan wedhus gak toleh-toleh tanggane. Entekno sak sikil-sikile. Apa maksudnya Allah menghadapkan hal ini, Pak? Innaha sak temene jamalud dunya waladdatuha iku tariqullahi, salah satu cara Allah menghadapkan ini fi mukhatabatika ing dalem sangkaane nyapane Allah ka ing sira. Inilah salah satu cara Allah menyapa Anda terhadap hamba sebagai hamba. Berarti Allah mendatangkan indahnya dunia, nikmatnya dunia. Ini salah satu cara Allah menyapa hambanya. Tergantung Anda melihat yang menyapa atau melihat perkara yang dibuat menyapa. Yang paling mendasar sesuai dengan sistem bagi kita golongan ahli hijab, tidak bisa Pak kita melihat yang menyapa. Pasti kita akan melihat
memandang bahkan beriman segala hal apapun yang terjadi di situ karena makhluknya. Berarti indah nikmatnya dunia ini disebut makhluk, sama dengan kita, sama pada makhluknya. Cuman bedanya secara syariat indah dan nikmatnya dunia ini seperti halnya makhluk yang tidak bernyawa. Kalau kita bernyawa, sama, sebetulnya itu sama di mata Allah. Ahli hijab nggak bisa untuk memandang siapa yang menyapa, tidak bisa, tapi hati kita pasti akan melihat perkara apa yang dibuat menyapa. Jatuhnya nanti adalah jikalau itu perkara kesenangan dunia, banggalah kita, senanglah kita. Tapi kalau jatuhnya itu perkara yang tidak menyenangkan hati kita, sedih, susah, akhirnya munculnya marah. Oh posisi masai kurang uyah, niku wis biasa Pak, kaya uyu jaran misalnya gitu. Lombok iya kurang, ini kurang. Tapi gue jatuhnya nikmat, mesti sahabat semasa ini. Allah, itu karakter kita sebagai manusia yang tergolong ahli hijab. Tapi ahli suhud beda. Inilah Pak yang disebut sebagai hamba Khalilullah, hamba Habibullah, sebagai kawula, hamba yang Allah cintai. Ini karena apa? Karena selalu ngestokake datang Gusti Allah, karena selalu mendengar seruan Allah yang di dalamnya janganlah kau menghadap selain aku. Ahli suhud ngikuti, ahli hijab nentang. Bon. Li'annaha tariqatullahi fi mukhatabatika, karena sesungguhnya indahnya dan nikmatnya dunia itu merupakan salah satu cara Allah untuk menyapa terhadap kita sebagai hambanya. Bagi ahli suhud pasti dia akan bersaksi memandang Allahnya. Li'annal mas'ulah, krana sak temene wong sing agawe atau pelaku, huwa ya mas'ul iku Allahul ahadu, Allah sifate ahad tunggal. Artinya apa? Karena sesungguhnya yang menyapa, yang menguasai perkara yang dibuat nyapa itu adalah Allah. Maksudnya Allah adalah ahad yang esa. Wal'an lan ing dalem saiki hal yashadu ana to nyekseni apa qalbuka ati ira ala hayatihi ing atase kang nguasai itu, am ala makhlukatihi utawa nyekseni menyang makhluk kang den kuasani. Iku jawabane tergantung kita sebagai umat manusia. Yang jelas kalau ahli hijab mesti terhadap makhluk bersaksinya, walaupun setiap hari, setiap saat waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, itu hanya di lisan, hatinya bohong. Buktinya hati kita masih merasa indahnya perkara apa yang ada pada diri kita, jatuhnya di makhluk. Niki lah gak sinkron sih Pak, antara asyhadu alla ilaha illallah dengan praktek dalam hati, gak sinkron.
bacaannya Pak fawasih asyhadu alla fawasih, ngomong illallah fawasih. Tapi kebanyakan hati ini gak fasih. Fasek, ngerti fasek? Fasek itu mendekati wong sing nyun sewu, nek fasek tok sik lumayan Pak. Fasek iku wong sing ngapunten ingkang kathah wis tau iku bener tapi gak gelem, tahu iki betul benar tapi tidak mau, bahkan menyalahkan golongan yang duduk di kebenaran. Tapi dalam hatinya nek tak pikir-pikir ngeten jarene wong fasik, jane bener arek kae mau. Sedikit ada sedikit, tapi dia mengingkari kebenaran itu. Inilah yang dikatakan fasik, ikut di situ. Tinggal hatimu itu sekarang bersaksi terhadap siapanya, terhadap wujud sejatine Allah yang menguasai makhluk, ataukah masuk di dalam bersaksi pada makhluknya. Makanya mengapa kita harus mengerti dan mengenal hakikat syahadat itu ya apa, tidak hanya syariatnya. Kalau kita tahu syariatnya saja, kita hanya di lisan saja Pak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sementara prakteknya itu tidak seperti itu. Baik di dalam ibadah murni sholat pun, bahkan yang tidak murni kerja pun, pasti semuanya itu asyhadu kalau diartikan tidak illallah. Mohon maaf kalau diprotes saya katakan illal asnam, terhadap berhala hati kita itu. Yang tersinggung nggih tersinggung, tapi kalau jelasno apa yang terjadi keadaan iman di tengah-tengah umat manusia memang mayoritas seperti ini. Lah supaya tidak seperti itu, biar clear sinkron antara syahadat syariah dengan hakikat, maka saya katakan dengan berat hati bahwasanya yang dimaksud illallah adalah hidup yang ada di dalam semua makhluk. Itu yang harus kita saksikan, itu yang harus kita imankan. Yaqulullah ta'ala dawuh sapa Gusti Allah fi suratil anbiya, ing dalam surat al-anbiya ayata ing ayat 67. Lakum walima ta'buduna min dunillah. Sengsara banget. Ngapunten niki golongan kita yang syahadatnya hanya mau di syariat saja, tidak mau ke hakikat. Akibatnya di sini lakum sengsara banget lakum maring sira kabeh walimalan maring apa tak buduna kang padha nyembah sira kabeh min dunillahi kang sakliyane Allah, ai al asnamu. Lho ya ta, sungguh sengsara, celakalah kamu sekalian dan apa yang kamu sembah selain Allah. Berarti maksudnya asnam. Baru kerasa ini terjadi. Ternyata selama lesan saya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ternyata hatiku menyembah asnam. Ternyata hatiku bersaksi menyaksikan asnam. Jatuhnya iman tidak pada sesungguhnya Allah. Afala taqulun, afala taqilun, hetah apakah kau tidak mau memikirkan apa yang sudah kami jelaskan ini? Wahai manusia, apa yang sudah kami jelaskan terkait masalah syahadat syariah dan syahadat hakikat, yang sesungguhnya kita ketika saat belum mau menerima syahadat hakikat
Itu hakikatnya bersaksi kita terhadap al-asnam. Afala ta'qilun. Hita, apatah Anda tidak mau tafakur, angen-angen? Padahal satu sisi ingat, waktu demi waktu, masa demi masa, kita habiskan waktu-waktu itu hanya untuk dolanan, hanya untuk berkasih mesra terhadap al-asnam. Ingat, satu sisi kita semuanya yang ada di dunia pasti akan menghadapi satu masa yang tidak bisa kita mengelak. Itulah yang kami maksud kematian. Sebab Allah sampun dawuh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-khulasatu tawi ringkesan, annal ibadatah sak temeni ibadah al-haqqota kang sak benere lillahi maring Allah Ta'ala. Ya utawi ibadah sing sak temeni ibadah ayas ura ing yento ngrasa, ing yento ngrasakake apa al-qalbu ati, awiyak takida utawa ing yento ngiyakini sapa annal fa'ila ing sak temene fa'il, artinya sing agawi dalam setiap keadaan apapun, dalam setiap aktivitas apapun, fi jami'il ahwal ing dalem sekabehane keadaan, iku huwa utawi fa'il iku wahidun kang esa. Dikatakan ibadah sing sak temene ibadah, ibadah sing sak temene ibadah maksudnya ibadah sing bener, ngoten lho, yaiku di mana hatimu ada satu rasa, ada satu iman bahwasanya sing agawe kabeh perkara iku adalah al-ahad, sang yang hidup dalam dirimu. Berarti Anda tidak mengakui itu aktivitasmu. Rasoning dodo niku muncul bahwasanya yang agawe, yang berbuat semua itu adalah Allah. Itulah iman yang sebetul-betulnya iman. Itulah nyembah yang sak temene nyembah. La syarikalah, otomatis tidak ada persekutuan di situ. Karena al-ahad tunggal hidup itu cuman adanya ya kuwi tok, ya iku tok, tidak ada yang lah. Mana disebut syirik? Enggak ada. Makanya dikatakan la syarika lahu, berarti sudah tidak ada hatimu syirik lagi menyekutukan lahu terhadap Allah. Pun inilah Pak, ibadah yang sak temeni ibadah iku begitu. Beda kalau kita lihat secara syar'i, yang dimaksud ibadah ya aktivitas yang dilakukan oleh jasmani. Sehingga kalau kita hanya mengandalkan jasmani aja, rohani tidak kita bangun atau rohani tidak kita perhatikan, ya dapatnya ya pujaan masyarakat, dapatnya pujaan masyarakat, tapi tidak tahu di situ ada cacian Allah. Ingat,
Dulu pernah ku sampaikan, hukum sholat itu wajib dilakoni secara syariat, tapi secara hakikat wajib ditinggalkan. Piye ku maksudnya? Begini Pak, sholat 5 waktu yang dilakukan jasmani ini hafidhu ala sholawah, hukumi wajib, oke. Tapi luweh wajib lagi hatimu untuk tarkus sholat, tinggalkan sholat itu. Artinya ketika terjadinya sholat secara syariat fisik, hatimu wajib meninggalkan rasa ngaku iku lho maksudnya. Mesti di dalam hati kita itu ada rasa, ada iman kalau saya yang melakukan. Loh iki lo tinggal no, maksudnya tinggal no rasa keakuan kita sebagai makhluk yang bisa melakukan ini. Kalau ini tidak Anda lakukan Bapak Ibu, ngapunten ikang kata, walaupun sampak rambut sampai niku cukul rambut ijo lho, rambut ijo ini mboten ngomong disemir lho ya, nggak iso jenengan iki nyembah dengan benar, sholat dengan benar, nggak bisa. Artinya sampai habisnya orang hamil di dunia ini tidak akan pernah kita itu ibadah dengan benar, nggak bisa. Orang perempuan habisnya hamil itu kapan Pak? Kiamat lah ngoten nggih. Wis nek kiamat wis gak ono wong hamil. Bahkan satu makalah itu dikatakan gini Pak, Suk ya, nek dina kiamat wong iku digiring muda kabeh. Sing pojokan ngomong, "Lha Gus, gak kepingin nang. Gak lanang, gak wedok nih." Pun Pak, saking suasana hiruk pikuk, ada orang perempuan hamil misalkan, babaran gak kroso. Anak tidak tahu orang tua, orang tahu lalai dengan anak. Mana istrinya tadi baru kemanten anyar sudah lalai, saking hiruk pikuke dalam suasana itu. Ini bahasa syariat memberikan makalah seperti itu. Artinya apa? Gini Pak, kalau hatimu itu, hati kita sudah Allah masukkan di dalam makom muraqabah yang kemarin Sabtu kami sebut, ya kami jelaskan, itu makom di mana terjadinya tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafas, nafsi, pembersihan jiwa dari selain Allah. Istri hilang, anak hilang, semuanya hilang, bahkan dirinya pun hilang. Ini ketika saat dimasukkan alam fana. Kalau alam muraqabah belum, tapi iki alam proses pembersihan. Kalau sudah bersih maka Anda akan dimasukkan bisa jadi ke alam fana dulu. Loh, di situ jenengan sudah tidak tahu mana istriku, mana anakku, mana hartaku, udah nggak ada. Diri Anda pun sudah lalai. Siapa diri Anda? Jangankan orang lain, dirinya pun sudah lalai. Nah, ini masa-masa ujian Pak, masa-masa di mana jenengan ini cara orang itu diuji Allah lewat perkara fana. Tapi ingat, Anda jangan takut. Setelah Allah meletakkan di alam fana, menurut keterangan kemarin, ditarik Allah ning alam makrifat atau alam musyahadah. Baru ini nanti normal kembali. Tapi belum tentu semuanya akan dimasukkan di alam fana dulu.
Artinya alam fana jenengan iki memang terlibat baik secara hati maupun akal diproses Allah di situ. Ndak, kadang-kadang fana sampan iki langsung dimasukkan Allah di dalam musyahadah. Kados ngeten. Nggih nyun sewu. Anggap aja ini alam gelap. Gelap. Itu laksana kita belum makrifat pada Allah. Ada pertanyaan gini. Anda akan bisa melihat sesuatu itu apakah lampunya itu didatangkan terlebih dulu atau gelapnya ini dihilangkan terlebih dulu. Suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Kalau Allah itu menyalakan nur makrifat dulu, maka otomatis gelap itu akan hilang. Tapi jikalau Allah memproses gelap itu dihilangkan dulu oleh Allah, otomatis cahaya itu tidak mungkin tidak dihadapkan, didatangkan atau tidak dinyalakan. Wis tergantung Gusti Allah nanti menarik kita di makrifat itu lewat jalan mana Allah itu. Terserah Allah. Sing penting bagi kita sebagai salik ketika khalwat, ketika suluk, zikir itu dikecoi. Udah, urusan nanti Allah menghilangkan gelapnya dulu ataukah Allah menyalakan lampunya dulu, itu urusan Allah. Tapi etika dalam si salik ketika suluk biar lekas usul, ojo kok aku yen kuwi sing suluk pun. Belajarlah untuk melepaskan rasa keakuan kita yang khalwat, yang berzikir, yang merasa dan lain sebagainya. Udah, dengan cara inilah bahasanya orang perjalanan itu lekas sampai pada tujuan. Mengenali tentang jati diri. Sebab mohon maaf, berkenaan dengan walimatul arus niki kula yakin sedaya ingkang rawuh tidak hanya kemanten kekalih pingine ning dunya bahagia sa akhirate. Lah ngoten nggih. Pingine sedaya jenengan kalih kula di dunia ini mesti sedaya pengen bahagia dunia akhirat. Cuman akses resepin apa? Apa cukup kita hanya mengandalkan amaliyah secara fisik? Boten cukup nek miturut dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam niku boten cukup. Ngapunten mbok menawi niki mengke ngajine kok ya sondok menyentuh tentang hati, mohon maaf. Mengapa tidak cukup? Karena kita sebagai manusia Allah ciptakan sesuai dengan Al-Quran, anane jasmani nggih anane rohani. Kesebut menungso iku wonten dua unsur, siji jasmani, sijine rohani. Jasmani Allah bimbing lewat risalah terhadap Kanjeng Nabi, dibimbinglah jasad kita oleh Kanjeng Nabi lewat akhlak istimaiyah yang terkenal tentang ajaran hukum syariat, supaya cara salat iku mboten keliru. Wong Indonesia niku ngadep ngetan, ya gak keliru ngoten. Padahal niate nyembah nang Gusti Allah. Lah apa ya Gusti Allah nek kula entok. Kira-kira ya napa? Setuju mboten? Nek Gusti Allah niku di mana-mana. Setuju nggih?
Nggih ngapunten sing dereng setuju mboten kula salahno. Estu. Gusti Allah iku ana kulon tok. Nggih, monggo kita belajar, saya juga belajar menghormati pendapat orang lain. Oke. Mengapa harus kita itu taat di dalam hukum syar'i? Itu karena dawuh Gusti Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 77 atau surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Judulnya apa iki? Resep untuk bahagia. Wis judulnya niku. Resep untuk bahagia fid dunya wal akhirah. Pertama resepnya adalah kita tidak cukup untuk amaliyah ibadah yang bersifatkan jawareh jasad niki boten cukup. Alasannya apa? Karena kita manusia itu disebut manusia gesang ning alam dunya tidak hanya jasmani tapi juga rohani. Lewat surat Al-Qasas Allah dawuh wabtaghi ilaihi wabtaghi ila ma ataqallah darul akhirah. Wabtaghi raihlah ilama maring opo ataka kang anugrahake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mana yang dianugerahkan? Darul akhirah. Urusan hubungan langsung hati jenengan dateng Gusti Allah. Niki sing jarang kita bawa. Mana yang dimaksud hubungan tali wasilah langsung hati terhadap Allah? Dijawab dalam surat Maidah, wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi. Kamu akan bisa wa ilaihi marek lan ketemu Gusti Allah manakala beto wasilah tali yang dimaksud niki Bapak Ibu di dalam hikam beliau menjawab, jikalau mayyuridu ayyakuna sa'idan, barang siapa yang ingin hidup di dunia itu ketemu sa'id, bahagia itu yang dimaksud ketemu Gusti, mboten ketemu rondo kempling lho ya, mboten ketemu niki urusan ruhaninya, ketemu Allah. Bagaimana? Jawabannya uzkur ilingo siro Allah ing Gusti Allah oleh iling daiman halilanggeng. Artinya apa? Resep kedua ini uzkur Allah daiman, kedah jenengan pegang. Sebab mohon maaf, siapapun kita tatkala tidak memegang wasilah langsung terhadap Allah ketika sholat, sing diilingi sinten? Fakta di lapangan. Kalau niki sensus 24 tahun, 25 niki. Ternyata kita sholat masih kelingan sakliyane Gusti. Apa sebabnya? Loh, kejujuran Pak ini. Ini nggak bisa kita bohongi. Apapun status kita, siapapun kita, tatkala belum memegang wasilah langsung pada Allah, mohal alias nggak mungkin kita bisa sholat dengan khusyuk. Padahal Allah dawuh tadi di dalam surat Al-Baqarah 238, hafidu ngrekso sira as-sholawat. Maksudnya as-sholawat itu jamak dari sholat yang artinya 5 waktu ay al-maktubah, yaitu sholat yang diwajibkan berarti 5 waktu. Tapi pun dikira di dalam ayat itu berhenti, enggak. Ada wawu penyambung. Was-sholatil wusta, ini yang umat Islam jarang memperhatikan. Jarang. Apa was-sholatil wusta?
Sholat yang dilakukan, ibadah amaliyah yang dilakukan oleh ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Nek 5 waktu tadi jasmaniyah disebut as-sholawah, beberapa sholat yang disebut ay al-maktubah. Tapi kalau was-sholatil wusta, nek cara wong Jawa ngarani biyen lho Pak, sholat daim nika lho. Eling nggih? Mbah-mbah niki sing paham niku. Daim iku langgeng. Berarti itulah sholatnya yang dilakukan oleh ruh. Artinya apa? Ketika kita menjaga sholat 5 waktu, dalam posisi sholat nggak boleh hati ini menghadap selain Allah. Ini wajah tuwaj, iya sudah jelas. Al-An'am 79. Sesungguhnya kata Nabiullah Ibrahim, ku hadapkan wajah hatiku, wajah ruhku, wajhia terhadap wajah Allah. Yes. Niki mungkin kalau paringi sesen tanya jawab. Kulo ngajine gak usah akeh, cukup setengah jam lah paling suwe. Mungkin kita buka tanya jawab, barangkali ada yang tanya. Kalau enggak ya langsung ditutup oleh Ustadz Karim doa nih. Ngoten lho, penak to langsung kita maem. Lah ngoten walimah niku tujuane maem kok gitu Pak ya. Bon. Bapak Ibu, ayatnya juga diteruskan waqumu lillahi qanitin ay khashiin. Qanitin ini saya buka yang tafsir napa mawon, terjemahnya adalah ay khashiin, artinya khusyuk. Takrif khusyuk masih wallah fi qalbikum. Dalam hati jenengan tidak ada selain Allah. Tak angel lah Pak ya. Angel. Tapi angel kaya apa bukan berarti mboten saged. Coba sampean buka dalam surat surat An-Nur ayat 35. Allah bicara apa? Yahdi mayyasha. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Man damel nakirah buatan ma'rifat umum, siapapun yang Allah kehendaki pasti bisa. Cuman tondo-tondo sinten yang Allah kehendaki dijawab oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 18. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanahu. Itulah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan, beriman tentang risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, yang khusus ngebabno masalah hati yang disebut risalatut tauhidiyah, itu kita terima, kita angen-angen, kita hayati urip ning dunya iki kados ya napa. Tapi tidak cukup kita terima, tapi fayat tabiuna aksan, harus kita lakukan praktek. Ibaratnya nek cara salat sudah punya akses zikir tadi wasilah pada Allah langsung, piye carane untuk praktek? Sederhana Pak, sedikit mawon. Jenengan mboten kula anggap tiang lintu, kula anggap melebihi dari saudara kandung saya. Ngeten. Waktu jenengan sebelum takbiratul ihram sampai toto si ati sampai dalam iman sing ihsan, percaya enggak berdiri kita karena didirikan Allah? Ingati sampean, percaya kak, sudahkah ada iman di dalam hati kita bahwasanya nafas keluarnya masuk bisanya keluar karena Allah? Sudah adakah iman di dalam hati kita, olehnya kita membaca arkanul sholah itu karena Allah? Sudahkah ada iman ketika kita rukuk, yang merukukkan itu Allah? Kalau belum ada, coba ayo kita belajar sama-sama. Sebab gini Pak, Rasulullah sampun dawuh di dalam hadis sahihnya tentang hal ini, la haula wala quwata illa bil.
Manusia sifatnya kita manusia ini tidak bisa punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun, baik itu mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Ora iso. Contohnya kita tadi lho Pak, saged rene dhewe tah, saged kesini sendiri tah tanpa digerakkan Allah. Itu iman kita masing-masing Pak ya. Cuman aku yakin jenengan ingkang rawuh sudah ada sebetulnya iman itu di dalam. Cuman oleh karena tidak ada yang memupuk, tidak ada yang mengembangkan dari sisi ajarannya, sehingga prakteknya tidak bisa, maka takfirud dunya, nafsu membuat alasan untuk mempengaruhi terhadap hati kita, akhirnya kita berdasarkan. Ini kuncinya ada di sini persoalannya itu. Makanya mohon maaf Pak, genahno tentang ilmu hati niki, nggih mikir-mikir cara wong ning estu, mikir-mikir. Kula sendiri sebetulnya nggih secara sifat basariah saya mikir-mikir Pak. Masalahnya apa? Wa aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan nek wis kalau sudah kita bicara tentang dinut tauhid, umat manusia itu banyak yang lari. Tapi kalau saya bicara tentang bagaimana suksesnya dunia ini kita, gemeruduk Pak. Ngapunten Kang, karena ini saya berdasarkan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Apa a'andzartahum am lan tundirhum la yu'minun. Akhirnya apa? Khatamallahu ala qulubihim. Hati kita ditutup oleh Allah. Dengan bentuk mengizini nafsu untuk menggoda hati kita. Akhirnya kita selalu dihalang-halangi oleh nafsu, sehingga kita waktu sholat itu tidak bisa khudur datang Gusti Allah. Kalau dalam hati sampean sudah ada iman yang ihsan di sini, bahwasanya tidak ada yang mendirikan saya, merukukkan, mensujudkan, mendudukkan dan apapun kecuali Allah, maka jikalau jenengan estu hati betul-betul ingin bahagia fid dunya wal akhirah, praktek nih. Mesti kok ketemu hati sampean ayem. Ada dasar? Ada. Coba dibuka dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, hatinya selalu apa? Anteng, damai. Sebab apa? Bidzikrillah, sebab selalu eling dateng Gusti Allah. Sing kula maksud eling itu tidak bilisan, tidak bilafdi, au bi ismi, ndak. Sing kula maksud eling iku sesuai hadis Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Jenengan merasakan kehadiran Allah di dalam diri jenengan dengan bukti jenengan digerakkan. Cuman kita belum bisa melihat Allah. Itu sebagai modal awal sudah. Cobalah. Inilah Allah jawab di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, hanya sebab karena hati ini selalu ingat pada Allah, maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah sesungguhnya bahwasanya hanya dengan mengingat Allah lah hati akan mencapai kebahagiaan. Berarti eling sing isok gerak itu bukan kita, ngoten lho. Sadar iki sing duwe gerak illa billah. Qur'ane surat Al-Ankabut, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita semua manusia yang menciptakan Allah. Wa malan opo wae tak maluna kang terjadi dalam diri jenengan sumbere sangka Gusti Allah. Oleh karena kita itu enggak sadar, enggak punya
akses atau wasilah itu kita sering waktu sholat isih ngaku-ngaku aku sing isok sholat, sing alim aku sing merasa alim, sing sugih aku sing merasa sugih, sing punya jabatan aku sing merasa punya. Wis ya iki sing disebut sopo siro sopo ingsun adigun wis Pak ibu nek kayak ngeten. Makanya sisa waktu umur kita tinggal berapa kita tidak tahu. Makanya saya serukan lewat risalah Rasulullah di dalam surah Al-Ahzab Az-Zumar ayat 54. Allah dawuh ini, wa anibu ila rabbikum, lekaslah baliyo sira menyang Allah. Baliyo. Sisa umur kita tinggal berapa kita enggak tahu. Wa aslimu lahu lan tawakal pasrah. Min qabli ayatiyakumul azab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau dalam ayat ini jikalau kita belum kembali kepada Allah, sudah dijemput satu kematian, bagaimana jawabnya ayat itu? Summalatun soru, gak akan ada pertolongan dari Allah. Ruhaniyah bukan jasmaniyah, kembali nih ruhaniyah minallah wa ilallah. Nek kembali nih jasmani, kita diciptakan dari jasad, ikut tadi dari saripati tanah kembali ke tanah. Tonggo sing ngeterno dipikul, tapi roh. Mohon untuk dipikir, mumpung umur kita masih ada kesempatan. Apalagi yang punya diabetes, stroke ini lho Pak, wis hati-hati. Niku surat napa? Dibuka aja. Az-Zumar 54. Kembali ya lekas kau sebelum datangnya kematian. Bahkan ayat ini didukung di dalam surat Al-Isra ayat 72. Niki wah kula niki masyaallah nek ngrungokno ayat 72 surah Al-Isra ini mun saged tilem Pak. Ngeten. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jasad punya mata, hati punya mata. Jasad punya mata namanya ainul basyariyah untuk bersaksi memandang melihat wujudnya makhluk. Mata hati namanya ainul basirah untuk bersaksi asyhadu alla ilaha il, kecuali hanya pada Allah. Manakala siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, terus meninggal, otomatis fahuwa fil akhirati amma, di akhirat pun ruhaniyah niki matanya juga buta. Wa adallu, bahkan iki ayatnya wa adallu lan lebih sesat apane sabilan, lebih gelap apane sabilan jalannya. Udah ngeri nek ngrungokno ayat niki Pak. Pun ngoten mawon. Dadi kuncinya kita bisa bahagia fit dunya wal akhirah nika wau jenengan kedah senantiasa njogo zikir. Zikir itulah sing kula maksud wasilah. Sing tak maksud zikir bukan fil lughah, secara lugat ndak. Nek secara lugat kan iling. Tapi secara istilah maknawiyah adalah sadari ati yen kabeh apa sing muncul dan timbul sedaya makhluk iku sumbere sing gerakno mung Gusti. Pun ati dikongkon lungguh ning kono. Pun ngoten mawon. Mungkin sebelum ditutup doa, barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang materi ingkang kula sampaikan. Monggo. Kula nek Mas Tani Gusti biyen mleki. Ngelmu sing kaya ngene padha pendidikane. Pondok pendidikane kelas 4 itu sudah di BA di dalam Dinut Tauhid itu sudah dulu itu kelas 4 itu tidak. Cuman kula gelek nek riyo ngene gelut ambek beliau iku. Nggih aduh ngomong ngoten. Tapi gak tahu menang kali kula. Ngoten. Nah, napa sampean gak nyampekno tentang inti daripada ajaran Islam tauhid ini? Jawabane, yus duduk faku wis kanggo aku dhewe ae. Ngoten, yes mbok. Memang resiko Pak, resikone luar biasa. Nggih. Nggih, menawi wonten monggo kula persilahkan.
Boten wonten. Cekap boten mawon. Pun ngeten mawon sebagai kesimpulan terakhir kula pesen situ mawon. Kula tak pesen mumpung kula dereng bongko. Wasiah terhadap jenengan. Tolong jenengan ojo sedo sik. Nek hati sampean iku wis makrifat pada Allah. Artinya hati nek tasih wuto mpun sedo sik sampean. Pun niku tok pesen kula. Sebab man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, sing sapa ngerti urip ning awake dhewe iku sapa ya faqad arafa rabbahu, mongko wong iku dikatakan ihsan imane, wong iku dikatakan wis kenal pangerane. Mengatakan awal sampai akhir, bila mana ada kalimah yang kurang berkenan dalam hati jenengan, kula atas nama pribadi mukhlason nyuwun agungi pangapunten. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wa lafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.